saya Fitri dari Balikpapan. Banyak orang melakukan MLM tapi gagal. Mereka memiliki jaringan sangat besar, tapi mereka tidak passive income. Tapi ada juga mereka menerima income besar, setahun, 2 tahun, 3 tahun, income mereka 0. Kenapa bisa demikian? Karena mereka tidak menerapkan 4 prinsip dasar untuk bisa sukses di bisnis jaringan. Prinsip dasar ini adalah pilar untuk menopang bisnis kita bisa jangka panjang, besar, dan mendunia. Ibaratnya bangunan. Bangunan, kenapa ada pilar-pilar yang menopang dan kokoh? Sama di bisnis jaringan. Untuk kita bisa sukses, bisa jangka panjang, kita harus mempunyai 4 pilar ini. 4 pilar ini apa aja di dalamnya? Poin pertama, learning attitude. Learn adalah belajar, attitude adalah sikap. Jadi kita harus memiliki sikap mau belajar. Sikap mau belajar ini kita harus rendah hati, buka pikiran, menerima masukan, dan kita mengosongkan gelas. Nah, contohnya seperti kalian yang lagi menonton webinar saya sekarang ini. Kan ada orang sukses dan kalian orang-orang yang mau belajar. Mentor saya pernah berkata, saya tidak takut dengan orang bodoh, tapi saya takut orang yang berhenti mau belajar. Jadi miliki sikap seorang murid yang selalu mau belajar. Banyak orang berhenti belajar setelah mereka lulus kuliah. Karena kalau kita terus belajar, kita terus meningkatkan kualitas diri kita dan kita membuka kapasitas kita. Ini adalah pilar pertama untuk kita bisa sukses di bisnis jaringan. Pilar yang kedua adalah edifikasi. Edifikasi adalah memberi nilai lebih kepada seseorang atau sesuatu, sehingga orang lain bisa menaruh respect terhadap hal tersebut. Edifikasi kita bisa kepada upline, downline, bahkan crossline. Nah, untuk konteks crossline, kita bisa konsultasikan ke upline kita atau ke leader kita. Edifikasi juga kita bisa ke produk, ke perusahaan, ke bisnis kita. Kenapa kita butuh edifikasi upline? Karena kita butuh pihak ketiga untuk menjelaskan bisnis ini. Anda mungkin pernah mendengar istilah Nabi tidak dipercaya di wilayahnya. Nah, mungkin kita orang baru, kita nggak dipercaya dengan teman-teman kita, keluarga kita, kerabat kita. Makanya kita butuh namanya pihak ketiga, yaitu upline yang terbaik. Supaya prospek Anda bisa respect dan bisa mendengarkan upline Anda harus melakukan yang namanya edifikasi. Nah, saya kasih contoh ya. Contohnya untuk saya mengundang prospek saya harus edifikasi upline saya. Kebetulan upline saya seorang anak muda. Nah, saya harus menonjolkan kata-kata positif. Nah, edifikasinya simple. Saya akan mengedifikasi upline saya. Beliau ini anak muda. Beliau ini mempunyai pemikiran yang sangat luar biasa. Beliau ini membimbing saya. Beliau ini sangat konsisten dan komitmen di bisnis ini. Nah, bagi kalian yang mendengar ini, kalian pasti pingin kan ketemu dengan upline saya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengarkan namanya edifikasi. Contohnya nih, kalau malam ini saya mengundang 2 tokoh yang sekarang lagi hit dan terkenal di bidang bulu tangkis, Kevin dan Marcus. Mungkin kalian akan mendengarkan di saat mereka sharing di bidang bulu tangkis. Kenapa? Karena mereka sudah mengalami kesuksesan dan mereka sering diedifikasi di sosial media, di televisi. Nah, itu adalah salah satu namanya edifikasi. Ada beberapa kiat dalam edifikasi. Dalam edifikasi, kita harus tulus. Kenapa harus tulus? Karena dari postur tubuh kita, dari mimik kita, itu akan kelihatan kita tulus. Nah, yang penting kita menggunakan kata-kata positif dan tidak berlebihan. Kita mengedifikasi upline kita pun harus mengenalnya. Karena dalam edifikasi, kalau kita mengenal, maka kita gampang untuk mengedifikasi. Nah, ini adalah 4 pilar yang nomor kedua sangat penting bisa membuat kita sukses di bisnis jaringan. Pilar yang ketiga, konsultasi. Ini adalah bagian yang sangat menarik. Kenapa saya bilang sangat menarik? Karena di webinar saya yang lalu, saya membahas tentang konsultasi. Tahu nggak, dalam bidang apapun, orang berhasil pasti mempunyai mentor atau pelatih. Nah, sama di bisnis ini. Kalau kita mau sukses, kita mempunyai mentor dan pelatih untuk apa? Karena untuk melihat kelemahan saya, kekurangan saya.
Kenapa kita butuh mentor di bisnis ini? Karena yang bisa melihat kekurangan kita, kelemahan kita, itu adalah mentor kita dengan cara konsultasi. Karena dalam bisnis di luar sana, di konvensional, untuk konsultan, itu kita harus bayar. Dan itu nggak mudah loh. Kenapa? Contoh simple di usaha saya. Saya melakukan bisnis saya jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Kenapa? Karena saya tidak punya mentor dan saya tidak punya konsultan. Dan kabar baiknya di sini saya punya mentor pembimbing. Bahkan perusahaan-perusahaan besar pun rela membayar miliaran untuk menyewa jasa konsultan biar mereka bisa sukses dan bisnis mereka semakin besar. Kabar baiknya, konsultasi di bisnis ini kita gratis. Sarananya untuk kita bertumbuh dan dibimbing dengan orang-orang yang sukses di bidang ini, yang sukses di bidang kita dan sudah mencapai apa yang mereka sudah capai. Dengan konsultasi mempercepat kita sukses di bisnis ini. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam konsultasi. Yang pertama, Anda bertanya, bukan mempertanyakan. Yang kedua, dalam konsultasi Anda mencari solusi, bukan berkeluh kesah. Poin ketiga, Anda terbuka jujur apa adanya dengan kondisi kalian sekarang. Ibaratnya dokter, kalau kita datang ke dokter, pasti kita terbuka dengan kondisi kita. Sama di bisnis ini. Yang keempat, konsultasi. Konsultasi diterapkan apa yang telah kita konsultasikan. Dan yang pasti, bukan hanya konsultasi, kita juga harus lakukan dengan action. Baru itu belajar yang terbaik dan benar. Tujuan konsultasi mempercepat kita untuk sukses di bisnis ini. Untuk menggapai dengan singkat kesuksesan dan mengurangi kesalahan yang pernah dilakukan orang-orang terdahulu kita dan mentor kita. Dengan konsultasi, mentor kita akan mengarahkan ke tujuan, bahkan untuk kita bisa mempersingkat kesuksesan. Konsultasi di bisnis ini tidak dibatasin kapanpun dan dimanapun. Karena sekarang ini kita dibantu dengan teknologi, bisa lewat WhatsApp, lewat Zoom, dan lain-lain. Makanya kita sangat-sangat mudah. Dengan konsultasi, mentor kita akan men-sharingkan pengalaman mereka, kegagalan dan kesuksesan mereka yang mereka telah lewati dan alamin sendiri. Dan tujuan dari konsultasi agar pengalaman mereka tidak terulang di diri kita, bahkan di bisnis kita. Mereka sangat rendah hati mengarahkan kita ke hal yang benar dan tepat. Beda dengan di luar sana, mereka kadang men-sharingkan sesuatu yang belum tentu mereka lakukan. Dan mereka memberikan solusinya, bahkan memberikan konsultasinya hanya lewat teori saja. Tapi mereka tidak melewati proses dan itu sangat bahaya. Dan apabila terjadi sesuatu dengan kita, bahkan bisnis kita, mereka tidak bertanggung jawab. Beda dengan di bisnis ini. Di bisnis ini mentor kita membimbing kita sampai kita sukses. Maka bersyukurlah kalian yang telah memiliki mentor dan mentor kalian benar-benar care bersama kalian. Itu adalah pilar ketiga untuk kita bisa sukses di bisnis jaringan. Pilar yang keempat, no cross-lining. No cross-lining artinya tidak melakukan cross-lining. Cross-lining itu artinya tidak melewatin batas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat orang melakukan namanya cross-lining. Contohnya, biasa ini sering terjadi di ibu-ibu rumah tangga. Misalnya nih, tetangga sebelah, ibu-ibunya punya tetangga sebelah, sama-sama satu pekerjaan. Tapi suaminya ini ada yang pulangnya lebih cepat, satunya agak lambat. Nah, biasanya karena ibu-ibu biasanya sering membahas, kenapa sih suamimu kok pulangnya agak lambat? Sedangkan suamimu pulangnya agak cepat. Padahal kita kan tidak tahu situasinya. Nah, karena kita mengambil kesimpulan, ibu satu ini mengambil kesimpulan, akhirnya dia memikirkan sesuatu yang negatif. Padahal itu belum tentu terjadi. Bisa jadi suami yang telat pulang ini melakukan pekerjaan sampingan atau bisa jadi lembur untuk menambah penghasilan. Nah, makanya cross-lining ini sangat bahaya. Sama di bisnis ini, kita juga kalau melakukan cross-lining itu sangat bahaya, bisa membunuh bisnis kita, bisa merugikan bisnis kita, bahkan menghancurkan jaringan kita. Mereka tidak satu jalur dan mereka bukan satu tim.
Nah, bahayanya mereka biasanya karena mereka di bisnis ini tidak mengerti namanya cross training, mereka sering mempertanyakan berapa bonusmu, sudah berapa lama kamu join, grupmu sudah berapa orang. Nah, ini adalah salah satu cross training. Makanya dalam bisnis ini kita ada aturannya namanya cross training. Tidak mencampurin urusan siapapun dan tidak mencampurin urusan selain urusan kita, dan kita hanya mengurus urusan di bawah tim kita untuk kita bisa sukses. Prinsipnya adalah Anda tidak perlu urus urusan orang lain. Anda hanya urus diri Anda, fokus bangun diri Anda dan tim Anda jika Anda ingin berhasil. Banyak bisnis jaringan itu hancur karena melakukan hal satu ini, yaitu cross lining. Anda tidak mau kan terjadi seperti itu, makanya jangan lakukan no cross lining. No cross lining ini seperti virus, lambat tapi pasti membunuh impian kita, bahkan impian orang lain yang kita cross liningin pastinya. Tujuan kita agar kita bisa fokus di bisnis ini dengan dream kita, tujuan hidup kita. Makanya tidak usah urus urusan orang lain, urus kita punya bisnis dan dream kita, tujuan bisnis kita. Cross training memang tidak terasa dengan cepat, tapi lambat tapi pasti akan membunuh bisnis kita, merusak bisnis kita dan dream kita. Kalau kita melakukan cross training, tidak membuat kita kemana-mana. Jadi hindarin cross training, fokus dengan dream dan tujuan. Bicara tentang poin no cross training. Nah, sekarang saya mau tes nih yang lagi nonton webinar saya sekarang ini. Kan mau tahu nggak seberapa besar income saya di bisnis ini? Mau tahu? Mau tahu? Nah, bagi yang nonton webinar sekarang ini, bagi kalian yang mau tahu, berarti kalian lagi cross lining. Kenapa? Karena kalian belum tentu income saya sama income kalian lebih besar. Bisa jadi income kalian bisa lebih besar. Kalian fokus dengan bisnis kalian, tidak usah urusin bisnis orang lain dan upline kalian. Fokuslah dengan bisnis kalian dan income kalian perbesar. Karena apa? Di luar sana, satu perusahaan tidak mungkin satu karyawan dengan karyawan satunya diberitahu gajinya. Kenapa? Karena loyalitas mereka, pekerjaan mereka belum tentu sama. Makanya tidak mungkin mereka diberitahu tentang gaji mereka. Sama di bisnis ini, apa yang kita lakukan belum tentu sama. Dan kalian tidak bisa membandingkan income saya dengan income kalian. Bisa jadi income kalian lebih besar. Makanya kalian fokus dengan bisnis kalian. Tidak usah melakukan cross lining. Perbesar income kalian dan bisnis kalian. Oke? Keempat hal tadi yang saya sampaikan, pilar yang dasar adalah untuk satu kesuksesan di bisnis ini. Dalam bisnis jaringan, untuk kita bisa sukses, bisa passive income, dan jangka panjang. Makanya 4 pilar ini, yang pertama winning attitude, kedua edifikasi, ketiga konsultasi, keempat no cross training. Terapkan 4 hal ini untuk kita bisa sukses di bisnis ini 3-5 tahun ke depan. Oke? Sampai ketemu di webinar saya berikutnya. Bye!